Belajar memang melelahkan. Akan lebih melelahkan lagi jika kalian tidak belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Ape di mata pelajaran kimia. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu terkait tentang isomer. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hanya satu, yaitu membedakan antara isomer-isomer alkana, alkena, dan alkuna. Untuk itu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima salam ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait tentang isomer. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita masuk ke isomer. Apa sih itu isomer? Nah, jadi isomer adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi susunan atomnya berbeda. Jadi nanti yaitu jumlah atom C dan hanya sama, tapi bentuk susunan strukturnya itu berbeda. Itulah yang disebut dengan isomer. Kemudian isomer itu ada tiga. Ada isomer dari alkana, kemudian isomer dari alkena, dan yang terakhir kita akan pelajari tentang isomer alkuna. Baik, yang pertama kita akan menentukan isomer alkana. Nah, di sini diberikan contohnya C5H12. Dari mana kita mengetahui C5H12 ini apakah termasuk alkana? Nah, kita lihat kembali ke rumus dari alkana, yaitu H2N tambah 2. Nah, 5 C5H 2 kali 5 10 tambah 2. Berarti ini termasuk alkana. Kalau C-nya 5 berarti dia itu apa? Pentana. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan isomer dari pentana atau C5H12. Kita lihat, kita buat dulu isomer yang pertama. Kita buat C-nya sebanyak 5. 1. Oke, kemudian kita lengkapi jumlahannya sebanyak 12. 2, 3. Nah, kemudian kita menentukan nama dari struktur tersebut. Jadi ini kita buat namanya. Nah, ini kita memberi penomoran terserah mau dari kiri atau kanan karena di sini dia tidak memiliki cabang. Jadi sehingga kalau dia tidak memiliki cabang, dia lurus saja, berarti namanya adalah normal atau sering disingkat dengan N ditambah dengan pentana. Oke. Oke, di sini. Ini untuk isomer pentana yang pertama. Kita lihat kedua, apakah masih ada isomer dari pentana? Kita buat dulu C-nya 4. Nah, kemudian C yang satu lagi kita jadikan sebagai rangkap. Nah, di sini jumlah C-nya tetap kan masih 5. Kemudian kita lengkapi dia sesuai dengan jumlah H. Berarti CH3, CH2, berarti di sini CH3. Hitung jumlah H-nya di sini sudah benar 12. Jumlah C-nya ada 5, berarti sudah C5H12. Sekarang kita menentukan apanya? Nama dari struktur tersebut. Nah, penomorannya kita mulai dari kanan atau kiri. Nah, jadi untuk alkana kita lihat yang dekat dengan cabang. Jadi penomorannya kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Dan kita beri namanya. Kalau dia ini berarti CH3, berarti namanya itu metil. Kemudian kita beri namanya menjadi cabang di nomor 2, berarti namanya yaitu 2 garis cabangnya yaitu metil. Jumlahannya ada 4. Kalau 4 untuk alkana namanya butana. Jadi namanya sini adalah 2 metil butana.
Sampai di sini. Kemudian kita lihat lagi apakah C2H15 masih mempunyai struktur yang sama berbeda, tapi jumlah C-nya dan H-nya tetap. Nah, kita lihat lagi apakah ada kemungkinan yang ketiga. Berarti kita buat dulu C-nya, kita pindahkan, ada 4. 3, 4. Kemudian C di sini kita pindahkan ke nomor 3. Coba, berarti CH3. Kemudian kita lengkapi, berarti CH3, CH, CH2, dan CH3. Kemudian kita buat lagi rumus strukturnya. Nah, penomorannya kita tidak mulai dari kanan karena yang dekat dengan cabang. Jadi kita buat penomorannya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat, jadi namanya di sini adalah 2-metil. Namanya yaitu 2-metil 4, berarti butana. Nah, jadi untuk struktur yang kedua dan yang ketiga, walaupun strukturnya berbeda tapi namanya tetap sama. Itu bukan termasuk ke isomer. Jadi yang ketiga ini dia itu bukan isomer dari alkana. Kita lihat lagi yang keempat, banknya di sini kita pindahkan ke sini, kemudian kita ambil yang paling ujung lagi, berarti kita buat 3, 1, 2. Berarti kita buat lagi, berarti 1, 2, 3. Kemudian C-nya yang 2 lagi kita buat sebagai cabang, yaitu CH3 dan CH3. Ini kita lengkapi, berarti CH3, 4 tangan, berarti CH3. Hitung, apakah jumlah C-nya sudah pas 5 dan H-nya 12? Kalau jika sudah, berarti kita sekarang mencari nama dari struktur tersebut. Nah, ini adalah rantai induknya. Berarti kita sekarang beri nomor. Ini terserah mau dari kanan atau kiri karena cabangnya berada di tengah. Oke, jadi kemudian kita beri nama sehingga namanya menjadi 2. Berarti 2,2 karena cabangnya ada 2. Kemudian CH3 kan metil. Kalau CH3-nya ada 2 berarti dimetil. Dimetil. Kemudian ini C-nya ada 3 di rantai induk. Jadi kalau 3 dia itu namanya propana. Propana. Nah, sampai di sini. Jadi kesimpulannya untuk isomer dari pentana atau C2H12 itu ada sebanyak 3. Yaitu ada N-pentana, yang kedua 2-metil butana, dan yang terakhir ada 2,2 dimetil propana. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang isomer dari alkena. Jadi di sini diberikan C4H8 sama seperti alkana tadi. Dari mana kita tahu ini alkena? Kita tahu rumus alkena yaitu apa? CnH2n. Jadi ketika N-nya ada 4 berarti C4H8. Kalau dia C4H8 berarti namanya adalah butena. Nah, kemudian kita masuk, tentukanlah isomer dari butena tersebut. Nah, tadi kita tahu isomer adalah rumus strukturnya berbeda tapi jumlah atom C dan H itu sama ya. Jadi yang pertama kita lihat isomer dari butena. Kita buat dulu C-nya ada 4. 3. Nah, kemudian kita buat lengkapnya di nomor 1. Jadi kita lengkapi, berarti namanya sini CH2, CH, CH2 dan CH3. Kemudian kita menentukan namanya. Kita ambil dulu rantai induknya. Kita lihat berarti namanya di sini adalah, karena tidak memiliki cabang berarti tidak usah. Jadi di sini kita lihat rangkapnya berada di nomor berapa di sini. Jadi penomorannya itu harus dimulai dari yang dekat dengan cabang, bukan lagi yang rangkap seperti alkana. Kemudian kita lihat cabang ini berada di nomor 1, rangkap masuk dulu. Berarti namanya adalah 1. Kalau dia 4 apa? Butena, karena rangkap 2 ya. Berarti 1
butena. Inilah isomer untuk C4H8 yang pertama. Kita lihat yang kedua. Kita buat jumlah C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian rangkapnya kita pindahkan ke depan. Nah, jadi di sini rangkap 2-nya, kemudian kita lengkapi jumlahannya, berarti CH3. Di sini ada CH, kemudian CH, kemudian di sini CH3. Berarti kita buat lagi namanya. Nah, jadi namanya penomorannya kita mulai dari kiri. Nah, jadi namanya di sini cabang berada di nomor 2. Jadi namanya di sini adalah 2, tetap C-nya ada 4 berarti butena. Kemudian ketika cabangnya ini kita pindahkan lagi ke sini. Nah, jadi kalau cabangnya kita lihat dulu. Berarti 1, 2, 3, 4. Kan tadi cabangnya ada di sini. Di nomor 2 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian lengkapiannya berarti CH3, CH2, CH dan CH3. Kemudian kita tentukan dulu rantai induknya. Penomoran yang dekat dengan cabang berarti 1, 2, 3, 4. Bukan lagi di sebelah kiri karena rangkapnya lebih dekat yang dari kanan. Berarti namanya di sini kita lihat yaitu 2. Karena rangkapnya berada nomor 2 berarti 2 butena. Nah, kita lihat di sini. Yang ini sama ini sama. Jadi ini tidak termasuk isomer. Jadi kita ambil isomernya yang ini saja. Kemudian kita lihat lagi. C4H8 masih memiliki isomer kecuali yang dari yang kedua tersebut. Kita lihat yang ketiga. Kita ambil C-nya ada 3 rantai induknya. Kemudian C yang satunya, karena C-nya tadi ada 4, kita pindahkan sebagai cabang. Nah, kemudian rangkap 2-nya, karena dia alkena, kita buat di sini. Nah, kita lengkapi atomnya berarti C2, CH3. Hitung jumlahannya, apakah sudah 8? Berarti sama, C4H8, tapi strukturnya seperti ini. Kemudian kita tentukan namanya. Nah, jadi kita beri nomor yang paling dekat dengan cabang, yaitu dari kiri bukan dari kanan lagi. Ya, berarti namanya 1, 2, 3. Sehingga namanya di sini kalian ingat lagi urutan pembuatan nama pada alkena, yaitu nomor cabang berada di nomor 2. Berarti dia itu 2. Cabangnya ini adalah metil CH3. Kemudian rangkapnya berada di nomor 1. Kemudian C-nya ada 3. Kalau C-nya ada 3 berarti propano. Karena ini rangkap 2 jadi propena. Nah, ini adalah isomer dari butena. Jadi jika ditanya berapakah jumlah isomer dari C4H8, yaitu ada sebanyak 3. Yang pertama ada 1 butena, kedua ada 2 butena, dan yang ketiga ada 2 metil 1 propena. Bisa dimengerti? Kemudian kita akan melanjutkan tentang isomer alkuna. Yang terakhir isomer alkuna. Contohnya itu apa, Bu? Ada C4H6. Nah, dari mana kita tahu ini termasuk alkuna? Kita kembali ingat rumus dari alkuna, yaitu ada CnH2n kurang 2. Sehingga nanti untuk C4 dia memperoleh H sebesar 6. Jadi kalau C4H6 namanya tadi akhiran una, berarti namanya butuna. Nah, jadi kita disuruh di sini tentukan berapa jumlah isomer dari butuna atau C4H6. Kita lihat yang pertama. Kita buat C-nya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat rangkapnya. Kalau dia alkuna berarti rangkap 3. Kita buat rangkapnya di yang pertama dulu. Jadi kita lengkapi jumlahannya berarti CH supaya tangan C ada 4, berarti di sini sudah pas C-nya ada 4. 3 tambah 1. Kemudian kita lihat di sini CH2 dan di sini ada CH3. Nah, sekarang kita menentukan nama dari struktur tersebut. Ini adalah rantai induknya. Nah, kemudian kita beri nomor
penomoran untuk alkuna sama seperti alkena, yaitu yang dekat dengan rangkapnya, bukan cabang seperti alkana. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini kita lihat rangkapnya berada di nomor 1. Jadi namanya adalah 1, C-nya ada 4 berarti butuna. Nah, dia termasuk alkuna. Ini adalah isomer yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Kita buat C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian rangkap yang di sini kita pindahkan ke depan. Jadi di sini kita buat rangkap 3-nya. Selanjutnya kita melengkapi namanya, jumlahannya. Berarti CH3, sini C sudah memiliki 4 tangan. Di sini juga C sudah memiliki 4 tangan. Berarti di sini CH3. Kemudian kita beri namanya. Kalau di sini penomorannya terserah mau dari kanan atau kiri, karena rangkap 3-nya berada di tengah. Berarti kita buat dari kanan saja. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya di sini adalah 2, rangkap di nomor 2. Berarti kalau dia C4 berarti butuna. Nah, kemudian kita pindahkan C-nya yang rangkap 3 di sini ke sini, yang di depannya lagi. Kita lihat apakah masih termasuk isomer atau tidak. CH3, kemudian C, sini C, berarti di sini kan jadinya rangkap 3-nya, berarti CH3. Kita kemudian di sini kita lihat tangannya 1, 2, berarti kurang 2. Oke. Kita menentukan namanya. Jadi penomoran kita mulai dari kanannya karena rangkapnya lebih dekat yang dari kanan. 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya di sini adalah 1, 4. Berarti C-nya ada 4 berarti butuna. Nah, berarti kalau di sini namanya adalah 1 butuna. Ini bukan termasuk isomer lagi sama seperti alkena karena di sini sudah ada 1 butuna. Jadi sama kan? Nah, selanjutnya kita lihat apakah masih memiliki isomer lagi atau cukup dengan 2. Kita buat cabangnya pindah dulu. Berarti C, kita buat C 1, 2, 3. Kemudian C yang 1 kita perankan sebagai cabang. Nah, jadi kita lihat rangkapnya kan rangkap 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini berarti C-nya tangannya berarti kurang 1. Kita lihat C yang di tengah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tangan C itu maksimal ada 4, di sini sudah 5. Jadi ini tidak lagi termasuk pada isomer dari C4H6. Jadi kesimpulannya untuk C4H6 ini memiliki 2 isomer. Yang pertama ada 1 butuna, yang kedua ada 2 butuna. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini terkait tentang isomer. Jadi untuk anak-anak kami yang belum mengerti atau masih bingung, silahkan bertanya melalui WA atau Classroom ataupun komen di YouTube. Jadi tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan dan kumpulkan tepat waktu. Terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.